Sunardi, seorang dokter yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme, ditembak mati oleh tim Detasemen Khusus 88 Polri. Polisi mengklaim Sunardi melakukan perlawanan pada saat hendak ditangkap sehingga petugas harus menembak mati di tempat. Namun sebagian pihak menganggap penembakan mati di tempat tanpa proses peradilan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mendalami terkait penembakan mati Dr. Sunardi, sudah terhubung melalui sambungan telepon. Ada Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, Karopenmas Mabes Polri, dan melalui sambungan Zoom ada Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Ramadan dulu. Ini Pak Ramadan, seperti apa sebenarnya kronologi kejadian penembakan mati Dr. Sunardi? Apakah betul bahwa sempat terjadi kejar-kejaran lalu ada tindakan dari pihak tim Densus 88? Baik, saya jelaskan. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa status saudara SU sebelum dilakukan penangkapan itu adalah sudah tersangka, ya, bukan terduga. Jadi pada waktu dilakukan penangkapan, tentu sesuai prosedur, anggota yang melakukan penangkapan mengenalkan diri dulu dan menyampaikan identitas diri anggota, ya, sebagai anggota dan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari anggota akan melakukan penangkapan terhadap saudara SU. Namun ketika saudara SU mendengar bahwa yang bersangkutan adalah anggota Densus dan melakukan penangkapan, maka responnya melakukan reaksi. Reaksinya melakukan tindakan melarikan diri, ya. Jadi tidak mau turun dari mobil, bahkan melakukan tindakan yang mengancam, ya, mengancam dapat menyebabkan korban, ya, menabrakkan mobil ke anggota, kemudian juga ada motor masyarakat. Tentu ini harus ada langkah, ya, langkah diperingati. Setelah itu dilakukan tindakan peringatan oleh anggota, namun tetap diindahkan, ya, untuk menghindari agar tidak terjadinya korban, ya. Karena yang dihadapi ini adalah tersangka tindak pidana terorisme. Tentu dilakukan tindakan untuk melumpuhkan, ya. Dan setelah dilakukan tindakan pelumpuhan, kemudian korban dibawa ke klinik, ya. Namun di klinik dirujuk ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit Bayangkara kurang lebih jam 12:30 malam, ya. Yang bersangkutan meninggal dunia. Seperti itu kronologisnya. Nah, berbicara soal tadi Pak Ramadan sempat menyebutkan bahwa sempat diberikan peringatan begitu. Apakah ini artinya bahwa pihak Densus 88 ini sempat memberikan tembakan peringatan atau bagaimana ini, Pak? Mohon dijelaskan. Baik lisan maupun tindakan peringatan berupa tembakan peringatan itu sudah dilakukan, ya. Namun yang bersangkutan tidak mengindahkan, bahkan menabrak bukan cuma kendaraan milik petugas tapi kendaraan milik masyarakat, ya. Oke. Nah, oke Pak. Berbicara soal yang tadi Bapak sempat juga sebutkan bahwa sebenarnya tersangka SU ini sebenarnya sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum kita mengatakan terduga sebelumnya, kan. Ini sebenarnya apa yang mendasari bahwa saudara SU ini ditetapkan sebagai tersangka? Apa yang mendasari ini semua, Pak? Tentu prosesnya bukan tiba-tiba, ya, tapi melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme. Juga keterangan-keterangan dari para tersangka bahkan para terpidana yang sudah terlebih dahulu diamankan. Oh, yang bersangkutan itu adalah anggota organisasi teroris JI. Yang bersangkutan juga merupakan penanggung jawab atau ketua dari yayasan, ya, Yayasan HASI Hilal Ahmar Society Indonesia. Organisasi ini merupakan bentukan dari organisasi JI yang berperan membuka jalan ke luar negeri, ya, untuk mengirimkan
mendanai, memfasilitasi, mengantar pemuda asal Indonesia untuk menjadi para teroris, berlatih tempur di medan tempur yang sebenarnya di konflik Syria. Nah, jadi saya sampaikan bahwa agar paham masyarakat, agar tindak pidana teroris itu tidak hanya tindakan fisik saja, ya, tetapi memfasilitasi, mendanai, mensupport, merekrut orang, mengumpulkan, membiayai, membuka jalur perjalanan anggota organisasi teror, baik di dalam maupun di luar negeri, mendoktrin orang, mencari jalan atau mengajak menjadi anggota teroris, ini juga bisa disebut sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Nah, keberadaan saudara SU ini dalam perannya sebagai penanggung jawab dan ketua HASI, dia berperan dalam memfasilitasi, mendanai, dan mengirim para jihadis-jihadis ke luar negeri dalam rangka tindakan-tindakan teror. Demikian. Baik, saya ke Pak Sarbini. Ini Pak Sarbini, ini berbicara soal apa yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ramadan terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan begitu. Nah, sementara Pak Sarbini di sejumlah media sempat menyebutkan bahwa penembakan mati di tempat tanpa proses peradilan ini adalah sebuah pelanggaran HAM begitu. Nah, apakah ada fakta-fakta yang janggal begitu kalau misalnya Anda melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ramadan ataupun Anda melihat cerita ataupun mendengarkan cerita dari sejumlah media ataupun informasi yang Anda dapatkan langsung kepada Anda? Ya Mas, pada prinsipnya begini, ini apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi itu merupakan sebuah masukan bagi kita semua, bagi publik ya. Dan ini adalah versi menurut polisian. Tapi yang kami sampaikan pada media adalah bagaimana masyarakat juga harus tahu cerita yang sebenarnya proses penembakan ini. Oleh sebab itu kami minta kepada Komnas HAM untuk mengirimkan timnya untuk melakukan investigasi, untuk melakukan verifikasi, mencari tahu sampai detail A sampai Z peristiwa yang sebenarnya. Jadi harus ada dua pembanding berita informasi yang ini penting sekali untuk disampaikan. Jadi karena peristiwa penembakan ini kan bukan cuma Dr. Sunardi, dan itu sudah beberapa kali terjadi, ada Suyono, ada yang lain. Ini kenapa bisa Sunardi lebih menarik publik, karena beliau seorang dokter, mungkin beliau sebagai seorang pekerja kemanusiaan, mungkin punya nilai yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini yang kami minta kepada Komnas HAM khususnya adalah untuk bisa mengirimkan tim agar masyarakat kita ini tahu secara detail apa yang dikatakan oleh tadi Pak Ramadan tadi. Nah, sehingga kita tidak melihat bahwa satu atau dua, tiga atau berapa orang mayat, tapi satu orang yang tertembak, menurut saya itu nyawa manusia, itu sangat berharga. Saya ketahui bahwa di dalam Al-Quran sendiri pun dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia tanpa dasar, dan itu bisa sama seperti dengan membunuh seluruh jiwa manusia. Jadi artinya menghormati hak asasi manusia itu penting sekali. Oleh sebab itu pada akhir penekanan kami mengatakan bahwa agar ini tidak terjadi berulang kali. Karena saya pikir walaupun toh apa yang dikatakan oleh Pak Ramadan ini benar, tapi kan tidak ada pembenaran untuk melakukan penembakan orang yang dilakukan oleh pihak Densus. Ini yang kita minta khususnya kepada Komnas HAM untuk mengirimkan tim segera mungkin untuk melakukan investigasi, sehingga ini tidak berkembang bola liar kemana-mana. Pak Sarbini, dan itu juga bisa merugikan pihak Densus sendiri. Oke, Pak Sarbini, tetapi tadi sudah disebutkan oleh Pak Ramadan bahwa sempat ada perlawanan dan juga pihak Densus 88 juga sudah sempat memberikan peringatan begitu, seperti ada secara lisan ataupun dengan tembakan peringatan dan lain sebagainya. Apakah ini belum cukup begitu untuk bisa melihat apa yang terjadi secara langsung di lapangan? Tanggapan Anda bagaimana ini? Begini ya Mas ya, karena ada sesuatu hal yang janggal gitu ya. Janggal misalnya seperti, ini kan Dr. Sunardi ini dia kan cacat, kakinya cacat, dia kan agak lumpuh dia kakinya tuh. Dan kemudian sesuatu hal yang agak sulit untuk kita bisa mempercayai versi tersebut. Oleh sebab itu pada awal saya katakan bahwa agar ini tidak simpang siur, maka Komnas HAM pihak ketiga yang ini secara undang-undang dibenarkan untuk mencari tahu secara detail
proses terjadi penembakan terhadap saudara Sunardi ini. Jadi oke lah ini versi polisi, kita anggap ini benar, tapi kan masyarakat harus tahu yang detail ya. Artinya ada versi yang lain yang harus menjadi istilah kami adalah second opinion yang harus dilakukan oleh pihak Komnas HAM. Yang menurut kami itu ini permintaan mercy kepada pihak Komnas HAM untuk mengklarifikasi apakah benar apa yang dikatakan oleh Pak Ramadan tadi itu. Karena masyarakat mempertanyakan hal seperti apa dikatakan oleh beliau tadi itu. Misalnya beliau itu lumpuh, kemudian apakah seorang dokter yang memang beliau itu hanya praktek ke rumah, kemudian apakah salah datang ke rumah nanya ini surat penahanan atau bagaimana, itu kan bisa. Dan yang simpang siur terjadi di media kita dengar adalah atau kita baca adalah terjadi penjegatan di jalan, gitu ya, penjegatan di jalan, kemudian terjadi kejar-kejaran atau bagaimana. Ini yang harus diklarifikasi ya secara proporsional menurut saya. Sebab itu untuk tidak berkembang dan ini menyudutkan pihak Densus dan pihak kepolisian, saya pikir harus ada pihak ketiga yang untuk mengklarifikasi ini. Ini harus diingat, Mas, ini nyawa manusia loh. Manusia ini sangat kita hargai nyawa manusia. Gitu. Dia tidak ada alasan untuk kita lakukan penembakan. Tidak ada perlawanan, apakah kecuali mereka KKB ya, KKB itu lain cerita ya, melakukan penembakan. Tapi ini kan beliau ini adalah seorang dokter, dan dari cerita yang kita baca beliau pulang praktek, kemudian di jalan terjadi pencegatan, kemudian terjadi penabrakan. Karena ada logika sederhana yang seperti ini, ya. Kita jalan malam-malam tiba-tiba ada yang jegat, pasti kita melakukan reaksi ya, pasti akan bereaksi gitu loh. Nah, versi yang kita dengar bahwa pihak Densus nggak pakai baju seragam, misalnya, itu banyak hal yang harus dipertanyakan dan ini ada hal yang sedikit bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi itu. Nah, sebab itu lagi untuk mengangkat marwah Densus, mengundang marwah polisi, untuk mengembalikan kepercayaan. Dan ini bukan kasus yang terakhir, atau yang pertama yang terjadi. Saya perlu ada. Saya ke Pak Ramadan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sarbini tadi terkait dengan kalau Pak SU ini adalah sakit begitu, bisa dikatakan cacat. Apakah ini di lapangan sendiri seperti apakah? Apakah memang benar bahwa Pak SU ini mengalami kendala saat berjalan dan lain sebagainya sehingga sepertinya tidak mungkin untuk melakukan perlawanan? Ya, baik, saya jelaskan ya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh tersangka SU bukan tindakan fisiknya. Jadi perlawanan itu bukan oleh perlawanan fisiknya, tetapi dengan mengendari kendaraan, ya, dengan kencang menabrakkan kendaraan ke mobil, ke motor, dan sudah diketahui di atas mobilnya anggota yang ingin menghentikan dikendari dengan zigzag dengan maksud bisa menjatuhkan anggota tersebut. Nah, tindakan ini adalah sebuah tindakan yang bisa mengancam jiwa, ya, mengancam jiwa baik petugas maupun masyarakat di sekitarnya. Ya. Tentu kita tidak mau atau kita akan menghindari tindakan yang agresif ini menimbulkan korban. Maka kita berikan peringatan kepada saudara SU. Namun sekali lagi peringatan-peringatan itu tidak diindahkan, gitu ya. Bahkan semakin mengemudi dengan kencang, sehingga ini harus dilakukan tindakan, ya. Dan tindakan ini tentu sesuai dengan prosedur, ya. Tindakan ini sesuai dengan KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, juga Perkap 01 Tahun 2009 tentang tindakan kepolisian, ya. Tindakan kepolisian yang ketika berhadapan dengan ancaman, ya. Jadi ini jangan dikatakan ini sebuah pembunuhan, ya. Ketika kita melakukan tindakan terukur, ya, untuk menghindari potensi ancaman yang membahayakan jiwa, maka akan dilakukan tindakan. Jadi tindakan ini juga punya maksud untuk menghindari adanya ancaman, ya. Maka tersangka tindak pidana terorisme ini dilumpuhkan. Ya, kita tidak mau adanya korban di masyarakat yang dapat terjadi akibat ulah. Pak Ramadan.
sepertinya terputus. Tapi kami harus break terlebih dahulu. Kami harus jeda iklan terlebih dahulu untuk bisa nanti bergabung lagi dengan Pak Ramadan untuk mengkonfirmasi terkait dengan peristiwa yang melibatkan seorang dokter hingga ditembak hingga meninggal begitu yang terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk itu Anda jangan kemana-mana karena kami CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita masih membahas terkait kontroversi penembakan mati Dr. Sunardi dan masih bersama saya ada Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, Karopenmas Mabes Polri dan juga ada Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy. Dan tadi sempat terputus dengan Pak Ramadan, sekarang kita sudah kembali lagi tersambung dengan Pak Ramadan. Pak Ramadan bisa lanjutkan terkait dengan sosok Pak Sunardi ini, kondisi Pak Sunardi ini ketika ditemui ini seperti apa Pak? Apakah memungkinkan begitu seorang yang dikatakan cacat begitu kakinya bisa mengendarai mobil dengan bisa juga menghindar dari kabur dari pihak Detasemen 88? Baik ya, kami ulangi lagi bahwa saudara SU yang bersangkutan mengendarai kendaraan sendiri. Artinya yang bersangkutan tidak dengan orang lain, hanya sendiri dan beliau bisa mengendarai. Bahwa perlawanan agresif yang disampaikan bukan perlawanan fisiknya, tetapi yang bersangkutan, tersangka SU, mengendarai kendaraan yang dapat menimbulkan atau mengancam jiwa, keselamatan jiwa orang lain, baik itu petugas dan masyarakat. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi bukan perlawanan dengan fisiknya, tapi yang bersangkutan bisa mengendarai mobil dan mengemudikan dengan kencang zigzag menabrakkan. Nah ini yang dapat menimbulkan keselamatan jiwa orang lain. Seperti itu, Mas. Oke, saya ke Pak Sarbini. Ini tanggapannya bagaimana Pak terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ramadan tadi? Ya maka kembali lagi Mas, ini kan ada beberapa pertanyaan yang dari masyarakat yang berkembang hari ini kan. Misalnya kenapa nggak harus ke rumah, datang, serahkan surat pemanggilan misalnya kan. Kamu tersangka loh, kantor kan bisa, kenapa harus jalan gitu loh. Nah beliau ini kan orang di situ, dokter bekerja biasa, dan bukan seorang kombatan misalnya gitu ya. Jadi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di benak masyarakat. Maka untuk mengklarifikasi semua, agar seperti saya katakan tadi, Densus tidak terpojokkan, marwah polisi tetap bertahan dengan baik, maka Komnas HAM harus turun. Atau ada pihak lain harus turun yang untuk membuktikan bahwa oh memang Sunardi memang melawan, patut ditembak misalnya gitu. Oh memang itu sudah tepat gitu loh. Nah ini untuk membuktikan siapa yang harus yang berhak untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Pak Brigjen Ramadan tadi itu. Ya Komnas HAM satu kira-kira bukan Mercy. Kita kan cuma misalkan penembakan itu. Karena pemahaman saya bahwa ya kalau nggak ada perlawanan, walaupun seperti dikatakan oleh Pak Ramadan tadi itu kan bisa ada cara-cara ya, dibiarin ada cara lain lah, bukan harus tembak-tembak batnya lah atau apalah, bisa lah. Bisa ada debatable di situ kan. Jadi pemahaman saya sederhana adalah, loh kenapa ditembak sih? Oke, beliau itu misalnya terlibat dengan jaringan-jaringan yang dikatakan oleh Pak Ramadan tadi, teroris segala macam. Tapi apakah harus seperti itu gitu ditembak? Itu kan ada proses pengadilan segala macam. Ini yang harus dijawab loh, yang harus dibicarakan. Maka Komnas HAM saya pikir nggak boleh diem karena walaupun satu jiwa orang itu manusia loh. Oke, Pak Ramadan. Saya ke Pak Ramadan. Ada rentetan peristiwa selanjutnya kan. Kita harus jaga juga marwah anak bangsanya, anak bangsa. Jadi tidak boleh kita biarkan. Oke ya dulu misalnya orang yang tidak dikenal, mungkin dia kehilangan nyawa, mungkin dengan versi polisi, oke terima, mungkin dia bukan siapa-siapa ya. Baik, tapi mungkin ada Sunardi, dia seorang dokter, seorang pekerja kemanusiaan. Dan ini timur respon dari masyarakat ini saya pikir harus di ini untuk meningkatkan marwah polisi. Baik, saya ke Pak Ramadan. Baik, Pak Sarbini. Orang kan luar ditanya di netizen itu kan Masya Allah itu kan. Jadi kita nggak menginginkan itu terjadi gitu loh. Bagaimana salah kekuatan Indonesia bagian dari kepolisian yang punya tugas yang luar biasa saya pikir.
Tapi kalau misalnya kepercayaan jatuh, gimana nih? Baik, saya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, tadi sempat diungkapkan oleh Pak Sarbini bahwa sebenarnya apakah pihak keluarga ini mendapatkan surat penangkapan terkait dengan Dr. Sunardi ini? Apakah sudah ada pemberitahuan sebelumnya atau justru langsung dilakukan eksekusi, Pak? Apakah ini sesuai dengan protap? Ini saya mengawal jangan dari tengah, tetapi paling nggak saya mengawali dari awal ya. Yang harus dipahami, Densus 88 ini punya tugas melindungi bangsa Indonesia dari ancaman terorisme. Ini harus dipahami dulu. Nah, tentu dalam menentukan seseorang sebagai tersangka itu tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba, ya. Tentu melalui proses panjang ya. Diyakinkan dulu seseorang sebagai tersangka, dikumpulkan bukti yang cukup sehingga seseorang bisa ditetapkan tersangka. Dan perlu dipahami bahwa terorisme ini adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Dan karakter tersangka atau pelaku teroris itu nekat. Nekat dalam menghabisi nyawa orang. Termasuk mengorbankan dirinya sendiri. Jadi ini yang perlu dipahami, yang dihadapi oleh petugas Densus ini adalah tersangka tindak pidana teroris. Dan tentu proses penangkapan ini SOP-nya adalah SOP penangkapan tindak pidana teroris. Tidak perlu surat berarti ya Pak ya? Bukan tidak perlu surat, maaf jangan dipotong dulu ya. Ini dilakukan tetap ya, jangan terframing ini kita melakukan penembakan sebelum pengadilan. Kita melakukan proses sesuai dengan sistem peradilan pidana. Ya, kita melakukan penangkapan. Kita mengenalkan diri, identitas disebutkan, anggota Polri akan melakukan penangkapan. Nah, tetapi respon daripada yang bersangkutan itu kalau memang bukan, mohon maaf kalau dia bukan, itu tidak akan terjadi peristiwa ini. Tetapi ketika diketahui ini anggota Densus, langsung mengambil tindakan, melarikan diri dan mengambil tindakan yang dapat mengancam, ya, mengancam jiwa orang lain, petugas maupun orang lain. Tentu hal ini yang harus kita lindungi juga. Ya. Petugas juga manusia, masyarakat lain juga manusia. Nah, ini tindakan ini juga dalam rangka melindungi. Itu yang harus dipahami. Jadi, jangan terframing kita melakukan tindakan tanpa pengadilan. Tidak. Kita melakukan penangkapan dan pasti akan sesuai dengan proses sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Pak Ramadan, kalau kemudian Komnas HAM ini terlibat untuk melakukan investigasi terkait hal ini, responnya bagaimana, Pak? Kita selalu menghargai, ya. Komnas HAM ingin turun untuk investigasi, tentu Polri menghargai. Kita akan mempersilahkan. Kalau memang ada pelanggaran dari anggota dalam SOP, itu resiko. Pasti akan ditindak. Dan pimpinan Polri tidak akan pernah menutupi, ya. Kita tidak pernah menghalang-halangi bila ada Komnas HAM ataupun siapapun melakukan investigasi, itu silakan ya. Sekali lagi, pimpinan Polri tidak pernah menghalang-halangi ketika ada anggota yang melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran SOP, kita akan tindak tegas. Ya. Sekali lagi, ya, intinya harus dipahami, tugas Densus 88 adalah melindungi bangsa. Melindungi masyarakat dari ancaman terorisme di Indonesia. Baik. Saya ke Pak Sarbini. Pak Sarbini, seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Ramadan. Lalu selanjutnya bagaimana Pak Sarbini untuk menghubungi pihak Komnas HAM untuk mengatasi hal ini? Apakah sudah ada komunikasi? Kita nggak masuk ke sana, Mas. Kita nggak ketemu Komnas HAM. Tapi Komnas HAM sudah insting, harus refleks. Sebenarnya tanpa kita suruh-suruh pun mereka sudah paham. Itu bagian dari tugas mereka sebenarnya. Dan Messi tidak ada kapasitas itu untuk ketemu sama Komnas HAM. Lalu bagaimana Pak Sarbini melihat sejauh ini terkait dengan terorisme di Indonesia? Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh
pihak Densus 88 selama ini? Saya kurang mendapatkan informasi yang detail ya Mas. Artinya seperti kata Pak Ramadan memang nama terorisme itu kan sesuatu hal yang membahayakan sendi-sendi kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara, dan itu harus ditempas. Oleh sebab itu saya pikir tugas pihak kepolisian dalam hal ini adalah Densus ya memang seperti itu untuk menjamin keamanan, menjamin keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman terorisme. Jadi sebab itu yang penting adalah mendefinisikan tepat sasaran itu jauh lebih penting, kemudian tidak melanggar hak asasi manusia. Hak hukum itu. Tapi tetap dalam koridor hukum tetap harus berlaku. Bukan berarti bahwa mentang-mentang dia tersangka tertuduh teroris tanpa melalui proses hukum. Kita pun tidak membenarkan. Polisi kan beda. Mas polisi kan isinya polisi selalu dalam koridor hukum dia kan. Dia bukan tentara. Kalau tentara itu bunuh atau dibunuh. Tapi kalau misalnya polisi tetap ada koridor hukum. Artinya bagi kita semua, bagaimana polisi memberantas terorisme tapi tidak melanggar HAM, yang melanggar koridor hukum. Itu intinya di situ ya Mas sebenarnya. Baik, saya terakhir ke Pak Ramadan. Ini sejauh ini bagaimana perkembangan terkait dengan pengembangan kasus ini? Apakah ada kemungkinan tersangka lain, Pak? Tentu Densus 88 tidak berhenti sampai di sini, terus melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penegakan hukum ya. Ini terus akan didalami ya. Sekali lagi Densus 88 bertindak dalam rangka mencegah, melakukan penegakan hukum demi menghilangkan, memberantas ancaman terorisme di Indonesia. Baik, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita sama-sama berharap agar apa yang sudah dilakukan oleh Densus 88 tentunya ini bisa benar-benar sesuai dengan SOP dan lain sebagainya, dan masyarakat juga bisa melihat kinerja pihak kepolisian untuk bisa mengatasi terorisme yang tentunya kita tidak ingin ada di Indonesia bahkan di dunia ini. Terima kasih Bapak-bapak. Tadi sudah ada Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, Karopenmas Mabes Polri, dan juga Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mersi. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.